Reses Eis Isop Romaya SPD, anggota DPRD Cimahi dari Partai Hanura pada masa persidangan pertama pada hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 di RW 11 Kelurahan Ciberem Cimahi Selatan dibanjiri pasukan Eis Isop Romaya atau Passer. Dalam kesempatan tersebut, Eis mengatakan bahwa reses merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap anggota legislatif. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi warga terkait usulan pembangunan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota dewan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih. Pada hari ini saya melaksanakan kegiatan reses pertama tahun 2023, alhamdulillah dihadiri oleh 500 lebih orang dari gabungan Ciberem dan Melong, di mana kami melakukan tampung aspirasi seperti biasanya momen bertemunya antara konstituen dan anggota DPRD Kota Cimahi. Kami dalam hal ini lebih ke bagaimana mensinergikan antara kita, unsur pemerintah, dengan rekan-rekan tokoh masyarakat, termasuk masyarakat itu sendiri, bagaimana membangun wilayah masing-masing dari berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, termasuk sosial budaya, di mana biasanya tidak tertampung secara lisan, secara keseluruhan. Kami susul juga melalui tertulis. Yang penting kami upayakan semua aspirasi dari masyarakat masuk dalam tahapan SIPD, begitu. Nah, kita alhamdulillah kehadiran dari masyarakat ini bentuk animo yang sangat luar biasa karena melebihi dari target undangan 500, kehadiran lebih dari 500. Sebagai tolak ukur barangkali ini juga dapat saya sikapi bagaimana kinerja dari periode 19 sampai sekarang. Mudah-mudahan ada tingkat kepuasan meskipun saya sendiri sampai sejauh ini masih belum maksimal sebagai anggota DPRD Kota Cimahi, masih banyak hal yang memang belum saya laksanakan sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi intinya kami berupaya terus-menerus sekemampuan meskipun hanya satu kursi di Kota Cimahi, dan harapan saya ke depan kiranya bisa untuk menambah jumlah kursi yang ada agar tenaga yang kami miliki bisa bertambah, karena bercermin dari yang sebelumnya dari bidang aspek pendidikan saja luar biasa, tapi kalau dengan bertambahnya kursi nanti insya Allah hal-hal tersebut bisa tercover, dan ini juga menjadi suatu momen pencerahan politik terhadap masyarakat bagaimana di tahun-tahun sekarang yang memang sudah bukan hangat-hangat kuku lagi tetapi sudah agak memanas gitu, menyikapi bagaimana menjaga kondusivitas keutuhan dari kepaseran ini. Komunitas kami namanya Passer, dan ini sudah berdiri sejak tahun 2013. Dulu hanya 819 orang saja, tetapi dengan berjalan kurun waktu berapa tahun sampai sekarang, dari 13 sampai 2023, berarti 10 tahun berselang, alhamdulillah mampu membangun yang dulu hanya di 4 ke-RW-an saja, sekarang sudah di 12 RW yang ada, dan itu tersebar di antara Kelurahan Ciberem dan Melong, dan simpatisan yang tersebar di 21 RW, begitu. Kalau kesinergian dari sisi kepengurusan alhamdulillah 12, tetapi secara kumulatif yang tersebar kadar-kadar kita ada di 21 RW. Begitu barangkali, dan saya pun berharap dengan adanya momen seperti ini masyarakat bisa melihat bagaimana dari peran serta keaktifan kepaseran ini, karena kami memiliki kebanggaan, berbagai kebanggaan. Salah satunya peranan dari rekan-rekan Passer yang bergerak di bidang kesehatan, ada yang sudah diakomodir oleh humas rumah sakit gitu kan. Jadi kepanjangan tangan dari pihak-pihak rumah sakit itu salah satu bukti peranan mereka. Begitupun dengan peran serta bidang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa peran serta Passer ini memang betul-betul nyata ada di tengah-tengah masyarakat, dan saya apresiasi yang sangat luar biasa terhadap kinerja mereka. Karena kalau peran saya di sini hanya sebagai orang yang memang
punya keinginan, tapi pelaksana utama adalah mereka. Insya Allah dengan keterpaduan antara saya sebagai wakil mereka untuk bisa kiranya turut serta mewujudkan dorongan dari atas, dipadu padankan dengan energi yang mereka miliki, peran serta pasar bisa lebih meningkat lagi di tahun 2024 nanti. Gitu. Target 2024 Bu? Target kita untuk Dapil Ciberem Melong berharap bisa mencapai 10.000. Kalau kemarin kita bisa nyampe 4.000 sekian dan hanya ditopang oleh 4 RW saja. Tapi sekarang tersebar di 21 RW dan dorongan dari ketokohan masyarakat secara utuh ada di 12 RW. Dilihat dari komposisi angka, ini 300% dari sebelumnya secara hitungan kasar. Mudah-mudahan bisa lebih malahan dari 10.000. Kalau dikalikan dulu 4.000, sekarang 3 kali lipat, berarti otomatis bisa sampai 12.000 lah gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Mohon doa dari semuanya. Kalau target kursi 2024? Nah, kita bicara Sekup Kota Cimahi dengan melihat posisi sekarang, alhamdulillah. Kita target nyampe 6 kursi, tapi minimalnya di fraksi utuh. Karena melihatnya bukan hanya dari kemampuan yang sebelumnya, kita melihat dengan perkembangan sekarang. Banyak sekali rekan-rekan dari partai-partai yang lain yang tergabung bersama kami saat ini. Kita memiliki rasa optimis dengan masuknya mereka-mereka bisa menambah suara untuk kepartaian Hanura di Kota Cimahi. Dalam pidato politiknya, Ais menyampaikan bahwa kalau target 10.000 suara tercapai, tiket calon wali kota Cimahi dari DPD maupun DPP Hanura sudah di tangan. Darmawan, Ketua Pasukan Ais Isop Romaya atau Paser, mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut memang tidak mudah. Namun di daerah pemilihannya Dapil 3, Bu Ais mempunyai komunikasi yang terjalin dengan baik, yaitu Paser yang sudah tersebar di 21 RW. Saya sebagai Ketua Paser yang memang dalam persiapan ini untuk reses Ibu Ais Isop Romaya sudah mempersiapkan sekitar 500 orang di masyarakat yang memang itu dibuat menjadi suatu koordinator tiap RT dan RW-nya. Nah, kita persiapan itu jauh-jauh hari. Ini adalah untuk pemenangan dari Ibu Ais Isop Romaya, anggota DPRD Kota Cimahi, yang saat ini kita akan menargetkan 10.000 suara untuk suara beliau sendiri. Untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat Ciberem dan Melong yang mana sudah datang dan menghadiri undangan reses ini. Reses ini sengaja kita adakan adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat Ciberem dan Melong terhadap dewannya, yaitu Ibu Ais Isop Romaya. Target untuk persiapan 2024, kebetulan karena memang saya adalah Ketua TSP, Ketua OKK Partai Hanura DPC Kota Cimahi, kita akan menargetkan di Partai Hanura ini adalah 6 kursi di DPRD Kota Cimahi, yang insya Allah 1 dapil 1 dewan. Nah, itu kita sudah membuat rancangan dan bagaimana kita berkampanye dengan baik dan elegan. Untuk apa? Untuk masyarakat Cimahi ini tersampaikan segala aspirasi dan keluhan dari masyarakat Cimahi. Dan kami Partai Hanura ingin melakukan perubahan di Kota Cimahi, dan mana yang saat ini dipandang belum ada perubahan yang signifikan. Untuk itu Hanura akan mendapatkan 6 kursi untuk DPRD Kota Cimahi. Dan sebagai penopang dan penunjang, kita sudah melakukan lobby-lobby politik yang kemarin di April sudah masuk tokoh dari PDI Perjuangan yang notabene sudah disebutkan namanya, yaitu dari utara, yang memang membawa beberapa gerbong utara dari PAC sampai ranting sampai anak ranting. Dan kemarin kita di pusat pun sudah ada tokoh dari partai politik lain, yaitu dari partai P3 sudah masuk ke Hanura, yang ini adalah simbol kemenangan untuk Hanura, baik itu Indonesia ataupun khususnya Cimahi sendiri. Dari Ciberem, Wahyudi Tatang melaporkan. Wilayah RW 11, terima kasih banyak atas supportnya, tempatnya, dan peduli
kemuliaannya selama keberlangsungan acara ini. Tutus labung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan siapun tenukasuun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.